Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aris Munandar, tentunya di Aris Channel. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi kepada kalian bagaimana langkah-langkah yang benarnya jika kalian ingin memulai usaha papan bunga. Ditambah lagi jika modal yang kalian miliki itu sangatlah terbatas. Nah, sebenarnya gimana sih caranya agar kita bisa membuka usaha papan bunga dengan modal terbatas dan kita bisa membuka usaha papan bunga? Sebenarnya sih ada caranya guys, tapi sebelum kita saya berbagi caranya kepada kalian, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan kalian like video ini. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan kalian share video ini. Mungkin jika kalian masih kurang paham tentang penjelasan saya ini, silahkan nanti kalian komen di kolom deskripsi, di kolom komentar, silahkan kalian komen apa kendala kalian yang ingin membuka usaha papan bunga. Saya akan buat next video, dan jika video ini tembus 100.000 like, saya akan memberikan giveaway kepada kalian. Dan giveaway besarnya, jika channel ini mencapai 100.000 subscriber, saya akan membuat giveaway paket usaha untuk mulai papan bunga. Nah, itu giveaway yang luar biasa. Makanya bantu support channel ini agar mencapai 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, tombol like-nya, dan follow juga Instagram saya. Instagramnya ada di kolom deskripsi ini guys, langsung saja kalian follow dan bisa kalian tanya-tanya nanti soal mengenai papan bunga secara lebih lanjutnya melalui DM Instagram saya. Tapi syaratnya kalian follow terlebih dahulu, oke? Sekarang kita berbicara soal cara memulai dan langkah-langkah yang benarnya gimana sih kita untuk memulai usaha papan bunga ditambah dengan modal yang kita miliki mungkin sangatlah minim. Nah guys, sedikit cerita, saya memulai usaha papan bunga ini bukan dengan modal yang sudah ada ataupun modal yang cukup, tapi saya memulai usaha papan bunga ini memang betul-betul dari nol, dari rintis, dan alhamdulillah sampai sekarang total papan yang saya miliki adalah sekitar 30 papan. Kalian bayangkan saya ya, satu papan dulu saya buat sekitar 1.500.000. Nah, jika kita kalkulasikan satu papan saja 1.500.000, kurang lebihnya kita memerlukan modal untuk membuka usaha papan bunga ini. Berarti kalau kita ingin membuat papan bunga sebanyak katakanlah 10, mungkin kurang lebih ada 20 sampai dengan 15 lah, kurang lebih 15 juta mungkin habis kita untuk langsung kita boom buat papan langsung 10 papan. Nah, tapi bukan itu cara yang saya ajarkan kepada kalian. Ini saya sedikit berbagi sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami selama saya membuka usaha papan bunga ini. Ini no teori, no apalah sebagainya, karena ini real dari pengalaman yang sudah saya alami waktu saya merintis usaha papan bunga ini. Nah, jika kalian penasaran dengan usaha papan bunga saya, silahkan kalian follow Instagramnya @alifufloris. Nah, ini merchandise-nya jika kalian mau, nanti saya akan giveaway-kan juga. Oke guys, sebenarnya dalam usaha papan bunga ini yang berat di modalnya adalah yang pertama adalah pembelian bunga suyoknya, karena bunga suyok dalam satu papan itu kita tidak bisa ukur berapa banyak bunga suyok yang kita butuhkan untuk merangkai satu papan bunga tersebut, karena itu semua tergantung pada tingkat ketebalan tulisan yang kalian buat ataupun yang kalian rangkai, dan juga format dari papan bunga kalian. Karena semakin formatnya ataupun semakin bagus ukirannya maupun sini-sini yang kalian ukir sesuai dengan imajinasi dan kreatif kalian, maka semakin banyak juga kita memerlukan bunga suyok untuk variasi warnanya agar terlihat bagus di papan bunga yang nanti kita rangkai. Itulah yang pertama yang saya bilang di sini adalah yang berat di modal dalam usaha papan bunga ini adalah bunga suyoknya ini, modal untuk kita membeli bunga suyok ini. Karena kenapa? Sekarang harga bunga suyok, kalau nggak salah saya, kalau yang ukuran sedang yang saya pakai sekarang berkisaran sekitar harga 24 sampai dengan 25.000 rupiah per bungkusnya. Karena dalam satu bungkus itu berisi 100 bunga suyok, 100 bunga suyok dan harga sekitar 24.000. Nah, kalian kalikan saja. Dan sarannya di sini,
kalian beli saja bunga soyo, jangan terlalu banyak variasi warnanya. Kalian pilih 5 warna saja jika kalian ingin belanja. Nggak usah kalian banyak-banyak milih warna ungu atau apa sebagainya. Pilih saja 5 warna, kalian perbanyak di 5 warna ini. Nanti saya akan berikan kepada kalian bagaimana cara-cara membelinya ya. Ataupun kalian bisa cek-cek di video-video saya sebelumnya. Nanti situ ada penjelasannya bagaimana caranya membeli bunga soyo yang baik dan benar. Silahkan kalian cek di video ini ya. Oke, berbicara secara teknik, bagaimana cara memulai usaha bunga jika kita mengalami ataupun kurangnya modal pada saat kita membuka usaha bunga. Nah, saya berikan langkah-langkahnya kepada kalian yang sudah pernah saya lakukan. Kalian ikuti, semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin memulai usaha bunga. Oke, kita mulai yang pertama. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tahap awal yang harus kalian lakukan, buat terlebih dahulu kerangka dari papan bunga. Karena kenapa? Karena harga kayu dan modal yang kita butuhkan untuk buat kerangka itu tidak terlalu mahal. Kalian buat dulu kerangka papan bunga kalian seberapa banyak yang ingin kalian buat, dan saran dari saya jika kalian ingin membuat kerangka papan bunga atau membuat papan bunga, buatlah dengan jumlah yang genap. Karena kenapa? Jika kalian buat jumlah papan bunga kalian dengan jumlah yang genap, nanti tinggal kalian akali saja desain formatnya yang bisa digunakan untuk papan single dan juga papan gandeng. Dan jika kalian dapat orderan papan gandeng, nanti kalian bisa doublekan papan kalian tadi yang kalian buat desain formatnya multifungsi. Jadi kalian menghemat papan bunga kalian ataupun pemakaian papan bunga kalian lebih efektif guys. Itulah sebabnya saya anjurkan kepada kalian, buatlah papan bunga dengan jumlah yang genap. Nah, jika kalian banyak manfaatnya jika kalian buat di papan bunga kalian dengan jumlah yang genap. Karena jika dapat orderan double semua, jadi papan bunga kalian bisa dikeluarkan semua. Dan juga jika kalian dapat orderan single semuanya, contohnya misalnya kalian buat papan bunga kalian 6 papan. Jika kalian mendapatkan orderan double, berarti kalian bisa mengeluarkan papan kalian sebanyak 3 gandeng. Jadi totalnya 6 papan juga, 22 ya kan. Nah, jika kalian mendapatkan orderan single, jadi kalian bisa mengeluarkan ke 6 papan kalian, itu single. Dengan cara kalian buat desain format kalian multifungsi yang bisa didouble ataupun digabung nanti desain formatnya yang bisa dibuat untuk single dan juga untuk double. Nah, itu langkah yang pertama, buat dulu kerangka dari papan bunga ini. Nah, langkah yang kedua yang harus kalian lakukan adalah beri perlengkapannya dulu. Seperti contoh, kalian beli terlebih dahulu terpal. Di sini terpal banyak di mungkin di daerah kalian masing-masing, itu kalian sesuaikan harganya saja. Karena jangan langsung kalian beli ke bunga ataupun busa dan lain sebagainya. Beli dulu terpalnya. Kalau kalian sudah membuat kerangka dan kalian pasang terpal, sudah ada jumlah dari papan bunga yang ingin kalian buat, baru langkah ketiga kalian beli busa sama beldunya dulu. Tapi kalau saran dari saya, jika kalian punya banyak modal, lebih baik kalian beli sekaligus saja busa, beldu sama bunganya. Karena kenapa? Itu untuk menghemat kos kirim. Itu saya sih sebenarnya. Nah, kalian beli busa dan kain beldu terlebih dahulu jika kalian mengalami modal kekurangan modal pada saat mulai usaha bunga. Beli busa sama beldunya dulu. Nah, setelah kalian memasang busa dan beldu, dan kalau kalian masih bingung bagaimana cara membuat kerangka papan bunga atau membuat papan bunga, silahkan cek di video ini ya. Saya udah buat juga tutorialnya bagaimana cara membuat kerangka papan bunga, cara memasang beldu, cara memilih beldu. Kalian cek aja di video-video saya yang udah saya upload di channel YouTube saya ini. Karena semua tutorialnya sudah saya berikan kepada kalian. Itu semua real dari pengalaman yang udah saya alami pada saat saya memulai usaha papan bunga ini. Nah, setelah kalian membeli busa dan beldu, kalian buat dulu terlebih dahulu papan kalian sampai jadi. Lalu kalian buat lagi kaki untuk dudukan dari papan bunga ini. Contoh kaki ada juga di tutorial dari cara membuat kerangka papan bunga yang di video
video saya yang telah saya upload di channel ini. Silahkan kalian cek untuk kalian lihat di sini ya. Oke, setelah semuanya rampung, papan bunga kalian sudah jadi. Nah, step terakhir yang kalian lakukan adalah beli bunga suyo. Beli bunga suyo ini caranya adalah, sebenarnya sih sudah saya berikan tutorial kepada kalian bagaimana cara membeli bunga suyo, tapi di sini saya ingin menjelaskan lagi bagaimana caranya. Caranya, jika kalian misalnya punya uang sekitar 2 juta, kalian beli aja 2 juta semua full bunga, dengan syarat kalian pilih 3 atau 4 atau 5 warna saja. Nggak usah kalian beli warna yang bermacam-macam ragam. Karena kenapa? Jika kalian beli terlalu banyak jenis warna bunga, nanti itu banyak lagi kalian harus mengeluarkan modal. Karena kenapa? Kalian harus menambah dari semua warna yang kalian beli tersebut. Karena otomatis modal yang kalian keluarkan lebih tinggi. Tapi jika kalian membeli 5 warna saja, jadi kalian tinggal perbanyak saja warna yang kalian beli tadi. Misalnya kalian ada rezeki lagi, beli aja misalnya 2 juta, beli full semua warna ataupun 5 jenis warna. Nanti ada, kalau ada rezeki lagi, kalian tambah lagi bunga kalian. Kalian kalian kelola lah dengan baik, ataupun kalian manfaatin bunga kalian seefektif mungkin pemakaian bunganya. Mulai dari tekniknya sih sebenarnya simple. Kalian kalau bunga kalian sedikit atau bunga suyo kalian sedikit ataupun kurang lah kita bilang, tekniknya ada 2 sebenarnya, ada 3 sebenarnya. Udah saya buat juga tutorial ya di video ini ya. Jadi saya akan jelaskan lagi. Tekniknya sebenarnya simple untuk menghemat bunga, apalagi kita dengan modal terbatas. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah desain format yang kalian buat harus sesederhana mungkin, standar lah saya bilang, sederhana mungkin ataupun standar mungkin, tapi tidak mengurangi kualitas dari seni dari desain format papan bunga kalian. Yang kedua, cara menghemat bunga di sini adalah ukuran dari tulisan yang kalian rangkai jangan terlalu besar ataupun jangan kalian bold, karena jika kalian buat terlalu besar itu akan memakan banyak sekali bunga yang kita perlukan untuk merangkainya. Dan jika kalian bold pun 2 kali lipat bunga yang kalian perlukan untuk mempertebal tulisan kalian. Nah, teknik yang ketiga adalah teknik perangkaiannya. Jangan terlalu rapat kalian tempelkan bunga tersebut. Cukup kalian tempelkan antara pentul satu dengan pentul lain, cukup tertutup sedikit saja guys. Itu bisa menghemat bunga kalian seberapa persen saja. Nah, itulah teknik yang saya pakai pada saat memulai usaha bunga dan menghemat bunga, mengoptimalkan pemakaian bunga seefektif mungkin. Karena pada saat itu saya membuka usaha papan bunga serba terbatas kan. Yang bayangin aja, saya awal saya buka papan bunga saya cuma mampu buat 4 papan bunga, dan yang bisa dipakai cuma 3 karena satu lagi tidak cukup lagi bunga suyo untuk saya rangkai di papannya. Itulah teknik yang saya pakai. Dan yang terakhir yang harus kalian sediakan di sini adalah alat transportasi pengangkutannya. Nah, untuk kalian yang awal baru memulai, kalian cukup membuat becak saja yang kalian modifikasi. Nah, di sini saya akan berikan contoh becak yang bisa kalian buat untuk bisa mengangkut papan bunga kalian. Dan biasanya di becak tersebut bisa kalian angkut sebanyak 6 papan bunga. Nah, dan kakinya kalian nanti taruh di atas. Nanti ada juga foto saya akan lampirkan juga. Karena saya awal memulai buka usaha papan bunga ini, alat transportasi yang saya pakai adalah becak guys. Nanti kalau kalian scroll di profil saya paling bawah atau di Instagram saya, kalian akan lihat becak yang saya gunakan pada saat saya merintis usaha papan bunga ini. Dan alhamdulillah sekarang ya sudah saya ganti dengan yang lebih bagus, yaitu dengan alhamdulillah ada rezeki saya beli mobil. Walaupun itu semua sih proses guys. Dan jika kalian jangan pernah kalian ragu untuk memulainya, karena setiap kita memulai satu usaha itu guys, itu pasti sepi di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan mungkin kita akan sepi, ataupun orderannya sedikit lah kita bilang, karena kita relasi sebelum banyak dan juga kenalan-kenalan pun dan ilmu yang kita punya pun tetap pengalaman mungkin belum ada. Jadi kita itu namanya proses guys, tapi kalian jalani saja.
kalian fokus, kalian usaha, promosi yang kencang, perbanyak relasi, perluas jaringan kalian, kerjasama antara flores satu dengan flores yang lainnya. Karena di papan bunga ini tidak ada yang namanya persaingan. Kenapa? Jika kalian banyak mempunyai teman di flores, jika mereka mendapatkan orderan lebih dari kapasitas papan yang mereka miliki, otomatis dia akan mengopernya kepada kalian. Karena dan harganya pun sesuai dengan harga standar yang telah ditetapkan setiap orang per floresnya di daerah kalian masing-masing, ya kan? Nah, itu dia. Apa lagi ya yang saya berikan? Oke guys, mungkin ini saja yang dapat saya berikan. Saya pun bingung karena ini real dari pengalaman. Saya nggak pakai teks atau apa, saya Google enggak. Ini real dari pengalaman yang saya alami. Oh ya, yang terakhir, jika kalian modal kurang, saya sarankan jangan kalian sewa toko terlebih dahulu ataupun tempat kalian boleh sama. Cukup di rumah saja papan bunga sebenarnya. Jika kalian banyak relasi, kalian bisa membuka usaha papan bunga ini di rumah ataupun di bagasi kalian bisa kan membuka. Yang penting kunci utama dari usaha papan bunga ini adalah relasi dan jaringan kalian yang luas. Jika kalian mempunyai jaringan yang luas, jika kalian mempunyai pertemanan yang luas, promosi yang kalian lakukan gebur pula ya dapatnya promosi yang kalian lakukan efektif dan bagus, dan papan bunga kalian menarik untuk mereka order, kalian tidak perlu sebenarnya untuk membeli ataupun menyewa tempat usaha untuk di awal-awalnya ya, karena cukup kalian lakukan di rumah, orderan pun pasti datang melalui online ataupun relasi teman ke teman lainnya. Itu untuk tahap awalnya. Tapi jika kalian udah berkembang, udah maju, silakan kalian sewa toko biar mempermudah karyawan kalian untuk bekerja dengan nyaman. Nah, itu dia guys. Mungkin itu sedikit dari pengalaman saya bagikan bagaimana cara memulai usaha papan bunga. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi kalian yang ingin memulai usaha papan bunga dengan modal yang sangat terbatas. Terakhir dari saya yang saya sampaikan kepada kalian, lakukan sesuatu itu jangan kalian lihat terlebih dahulu untungnya guys, tapi kalian lihat ruginya terlebih dahulu. Karena kenapa? Jika kalian lihat rugi terlebih dahulu, otomatis semua orang tidak akan mau rugi. Dia akan mencari bagaimana caranya dia tidak rugi. Jika kita sudah mendapatkan caranya, kalau kita tidak rugi, otomatis itu nggak usah kita pikirin, datang sendiri guys. Itu dia kuncinya. Penting sabar, kerja keras, doa dan usaha. Insya Allah usaha dan kerja keras serta doa tidak akan pernah menyakiti hasilnya guys. Nah, kalian lihat sekarang saya bisa berbagi kepada kalian, dan usaha yang saya rintis sekarang alhamdulillah sudah maju dan orderan meningkat terus. Saya doakan kalian sukses dalam memulai usaha papan bunga, orderan meningkat, sehat selalu, dan bisa berkembang sampai seterusnya. Oke guys, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan juga share. Jika video channel ini mencapai 100.000 subscriber, saya akan bagikan giveaway kepada kalian paket usaha papan bunga yang nanti saya akan kirimkan langsung kepada pemenangnya ya. Oke, makanya subscribe, like, share, komen, dan loncengnya kalian aktifkan. Oke, sekian dari saya Aris Pranda. See you next time video.